Halo semuanya, jadi hari ini kita akan bahas 5 latihan soal trigonometri. Tepatnya limit trigonometri dari X menuju 0. Di sini ada yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu ya. Jadi Ibu akan membahas yang paling mudah dulu, yaitu sin 11X per 3X gitu. Pertama kita akan bahas di sini. Pertama-tama Ibu ingatkan lagi kita punya satu pembuktian ya yang sudah pernah kita bahas, limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1 gitu ya. Ini akan menjadi pedoman kita untuk mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan gitu ya. Nah, untuk itu di sini Ibu punya sin 11X per 3X gitu. Gimana caranya agar sama gitu ya, X sama ini sama. Ternyata di sini masih berbeda. Karena berbeda kita bisa samakan dengan mengakalinya. Caranya seperti apa? Ibu tuliskan kembali limit X menuju 0 dari sin 11X per, Ibu buat pernya di sini, 3X-nya di sini ya. Nah, sin 11X ini dia harus ada 11X-nya, Ibu tambahkan di sini. Nah, kalau Ibu tambahkan di sini, tentunya Ibu juga harus tambahkan di atasnya gitu. Harus disamakan gitu ya. Kalau enggak, itu sudah keluar dari konsep matematika. Nah, di sini Ibu sudah bisa mengerjakan nih 11X per 3X saja, X-nya sudah bisa ya. X bagi X1, sisa 11 per 3 Ibu keluarkan dari limit. Jadi limit X menuju 0 dari sin 11X per 11X hasilnya berapa? 1 ya, betul. Jadi 11 per 3 dikali 1 sama dengan 11 per 3. Oke, jadi jawabannya berapa? 11 per 3 ya kan? Nah, ini kalau sin gitu, bagaimana dengan tan? Sama juga, kita juga punya konsep ya, limit X menuju 0 gitu ya. Dari tan X per X itu pasti hasilnya 1. Nah, kalau di sini kita sudah mudah ya menganalisis, di sini ternyata kita bisa langsung ambil 11 per 3. Sama juga dengan di sini. Sini pasti hasilnya berapa? 5 per 1. Hasilnya 5. Silahkan buktikan sendiri gitu ya. Ini masih mudah nih. Kita mau bahas yang sedikit rumit lagi gitu ya. Nah, untuk ini limit X menuju 0 dari 4X tambah 4X cos 4X per sin 4X kali cos 4X gitu ya. Nah, seperti teorema limit yang sudah pernah dijelaskan juga, tentunya kalau misalnya ada plus di sini, biar lebih mudah ya, kita pisahkan saja gitu. Karena di bawah perkalian, gitu ya, berarti kita menyatukannya seperti ini. Limit X menuju 0 dari 4X, ingat kita pisahkan ya, per sin 4X kali cos 4X. Kita jumlahkan dengan limit ya, X menuju 0 dari 4X kali cos 4X per, kita tuliskan sin 4X kali cos, nggak cukup ya, di bawah aja 4X gitu ya. Oke, kita lanjutkan sini biar cukup ya. Nah, untuk limit 4X per sin 4X, jangan lupa kita punya konsepnya hasilnya 1. Ini sudah 1 ya. Nilainya 1. Kita tinggal punya di sini limit X menuju 0 dari 1 per cos 4X. Nah, di sini lagi nih, cos 4X-nya kita punya gitu ya. Cos 4X juga kita bisa coret karena di sini perkalian gitu ya. Jadi sisa penjumlahan dari limit X menuju 0, sisa 4X di atas, kemudian di bawah sisa sin 4X. Wow, ternyata ini juga hasilnya, seperti konsepnya hasilnya 1. Berarti kita punya limit X menuju 0 dari 1 per cos 4X ya, ditambah 1 gitu ya. Sudah lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk limit X menuju 0 dari 1 per cos 4X, kita substitusi jadi 1 per
X-nya kita masukkan nolnya ya, berarti cos 4 dikali 0 ditambah 1. Kita lanjut lagi di sebelah sini. 1 per cos 4 kali 0, 0 ya, 0 ditambah 1 gitu. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1 ya, kalau kalian lupa silakan cek catatan kalian. 1 per 1, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2. Oke, next. Limit X menuju 0 dari X kali kosekan 4X per cos 12X gitu ya. Nah, kalau di sini kita juga perlu mengakali ya. Jadi kalau di limit trigonometri kita harus banyak-banyak berpikir secara kreatif gitu ya. Nah, kalau kosekan ini kita harus ubah dulu ke sin kostan, bagaimanapun caranya gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan limit lebih mudahnya kita ubah dulu ya. Nah, di sini kosekan ini kira-kira kalau kita ubah jadi apa ya? Oke, kosekan X ini adalah kebalikan dari sin ya. Jadi kosekan X sama dengan 1 per sin X gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lanjut nih, jadi apa di sini? X dikali dengan 1 per sin X. Sorry, bukan sin X ya, 4X gitu ya. Per, kita tetap tuliskan di sini, cos 12X. Dari limit X mendekati 0. Nah, sampai di sini kelanjutannya bagaimana? Oke, kita gunakan prinsip kita lagi ya. Prinsip kita itu adalah, Ibu ingatkan lagi, sin X per X itu sama dengan 1. Atau sama saja dengan X per sin X itu sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah punya X. Di sini kita punya 4X. Nah, biar mudah, kita buat aja seperti ini ya. X-nya kita kalikan dulu deh dengan 1 gitu ya. Limit X menuju 0 gitu ya. X kita kalikan dengan 1 berarti jadinya X per, sorry, kita hapus ini dulu. Nah, di sini X per sin 4X dibagi cos 12X. Oke, di sini kita tambahkan di sini biar ini jadi 4X ya. Di atasnya Ibu mau kalikan dengan 4. Karena jadi 4X kan, kalau di atasnya 4 kalikan dengan 4, di bawah juga harus dong kalikan dengan 4 gitu ya. Berarti sama dengan limit X menuju 0 karena dikalikan jadi 4X per sin 4X dibagi dengan cos 12X kali dengan 4 gitu ya. Nah, untuk hasil yang di atas ini sudah pasti 1. Seperti konsep kita gitu ya. Jadi limit X menuju 0 dari 1 per cos 12X. Jangan lupa tadi ada kali 4-nya gitu ya. Biar lebih memudahkan kita mau keluarin nih 1 dan juga 4 gitu ya. Kita keluarin di luar limit ya. Berdasarkan teorema limit trigonometri 1 per 4 ya berlaku dikeluarkan limit X menuju 0 dari sisa berapa? 1 per cos 12X. Di sini kita substitusi saja nilai X itu dengan 0. Kalau kita substitusi 1/4 kita kali dengan 1 per cos 12 kali 0. 12 kali 0 berapa? Ya, 12 kali 0, 0. Cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. 1 per 1. 1 per 4 kali 1 per 4 itu sama dengan, 1 per 4 kali 1 per 1 itu sama dengan 1 per 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Oke. Harapannya ini masih ya lumayan cukup mudah lah ya. Oke, nah soal selanjutnya ini ya cukup sulit tapi masih bisa dikerjakan ya. Jadi di sini kita punya sin nih, kita juga punya tan nih, gitu. Kita harus mengakalinya lagi, gimana sih caranya? Sin per tan, oke, nggak bisa komplit ya. Berarti kita lihat tannya nih, tannya bisa diubah nggak? Bisa gitu ya. Kalau tan X kita ubah jadi apa?
sin X per cos X gitu ya. Sin X per cos X gitu. Kalau kita tuliskan kembali di sini berarti Ibu mau tuliskan limit X menuju 0 dari sin pangkat 3 2X per, tannya Ibu ubah jadi sin pangkat 3 kali 1/2X per cos pangkat 3 kali 1/2X gitu. Sama dengan berapa? Limit X menuju 0 gitu ya. Di sini kita bisa kalikan ya. Biar tidak terlihat tidak sulit gitu, kita tuliskan sin pangkat 3 2X gitu ya. Kita kalikan dengan yang di bawah ya. Kalau diubah jadi cos pangkat 3 kali 1/2X per sin pangkat 3 kali 1/2X gitu. Nah, kalau di sini sudah cukup lebih terlihat langkahnya. Di sini ada sin, di sini ada sin gitu. Berarti kita bisa mengakalinya lagi nih. Tapi kita masih tidak punya ini yang sama ya, ini 2X gitu ya. Ini 1/2X. Gimana caranya? Oke, kita lanjutkan lagi. Limit X menuju 0 dari sin pangkat 3 2X. Oke, di sininya sinnya Ibu mau pisahkan saja ya biar nggak ribet. Sin pangkat 3 2X kali sin pangkat, tidak pangkat 2X, sin 2X. Satu-satu dulu kita selesaikan ini ya. Per sin 1/2X, sin 1/2X. Kali lagi sin 1/2X. Nah, kalau di sini ini belum sama ya, kita belum bisa menjadikannya jadi satu gitu ya. Gimana caranya? Sorry, kita keep ini dulu. Gimana caranya kita mau mengakalinya agar yang di bawah ini menjadi 2X gitu? Gimana? Kita harus apakan? Kita harus mengalihkannya ya. Jadi di bawahnya ini kita kalau kalikan dengan 4 gitu. Nah, kalau kita kalikan dengan 4 kali 1 bagi 2X gitu hasilnya 2X gitu. Jadi kita mau kalikan di bawahnya itu 4. Kalau kita mau kalikan 4 berarti di atas juga harus 4. Nah, di sini kita lanjutkan lagi di sini ya. Biar tidak bingung, ini kita kalikan dengan ini. Jadi masing-masing dikalikan ya, ada 3 ya. Kita kalikan, makanya di atas juga kita harus buatnya itu 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tuliskan itu jadinya limit X menuju 0 dari sin 2X per 4 kali 1 bagi 2, 2 kali X, 2X. Sin X, sin 2X kali sin 2X per 2 sin 2X. Kemudian kali sin 2X per sin 2X. Jangan lupa di atasnya itu masih ada 4 kali 4 kali 4. Oke, biar tidak ribet, 4-nya ini kita keluarkan ya dari limitnya. Kita next page dulu. Oke, jadi sisanya berapa? Sisanya tadi ada 4 nih di atas ya. Ada 4 dikali 4 gitu, kali 4 gitu ya. Kemudian kita juga punya sin 2X per sin 2X itu hasilnya berapa? 1, kita juga punya sin 2X per 2X itu ada 3 ya. Kali 1 kali 1. Nah, jangan lupa kita masih punya limit X menuju 0 dari cos pangkat 3 1/2X. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, di sini kita kalikan dulu nih, ini biar tidak terlihat banyak ya. 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya adalah 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 gitu ya. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, di sini kita masukkan ya nilai dari X menuju 0, dari 0 ya, kita masukkan substitusi ke nilai X, jadinya cos pangkat 3 kali 1/2 kali 0 gitu ya.
Nah, di sini kita lanjutkan lagi. 64 kali cos pangkat 3 dari 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1 gitu. Jadi cos 0-nya sebanyak 3 kali tapi hasilnya 1, jadi 64 gitu ya. Kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 64. Oke, jadi jawabannya ini gitu. Sekian penjelasan dari Ibu.